jika kalau ke notaris itu untuk konsultasi ya, jadi konsultasi ke notaris. Tapi kalau untuk minuta itu dirubah, jika minuta itu sudah ditandatangani, mestinya itu menjadi tidak boleh. Dan kalau untuk reschedule terkait dengan perjanjian kredit, ya tetap saja harus ke notaris. Toh seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa kantor notaris itu pada prinsipnya kan justru harus dibuka. Meskipun tadi Pak Khotibul Umam kurang setuju dalam hal ini. Ini kan saya hanya menyampaikan bicara tentang peraturan. Dan peraturan itu juga tidak asal saja, karena tetap ada protap yang harus diikuti untuk kesehatannya, untuk menghindar atau tidak sampai terkena COVID-19-nya. Dan juga ketika menjalankan prosedur yang berlaku itu kan menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan mungkin terkait dengan hak tanggungan yang elektronik tadi, Bu Endang juga sudah menyampaikan, Pak Widi juga sudah menyampaikan. Saya kira pada prinsipnya itu bisa ya. Dan mungkin kalau misalnya juga harus ke BPN, si notaris punya staf yang juga bisa ditugasi untuk ke sana, tentunya juga dengan surat pengantar yang jelas terkait dengan apa itu keamanan dari COVID itu. Karena pada prinsipnya kan tadi Pak Alusius dan Bu Endang sudah menyampaikan bahwa ini tetap harus dibacakan, mengacu kepada ketentuan undang-undang. Artinya ketika pandemi COVID memang kita semua juga nggak tahu kapan berakhirnya, tetapi selama ini masih belum dirubah undang-undangnya dan juga untuk keamanan tadi, untuk keabsahan, karena perjanjian dibuat dengan notaris ini berlaku secara otentik, maka hal inilah yang menurut saya harus diperhatikan. Dan pesan tadi dari Bu Endang dari pengalamannya, karena memang di sini banyak notaris muda, jadi berharap bahwa hati-hatilah ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hal ini sekedar menambah atau menggarisbawahi dari yang sudah disampaikan oleh para pembicara dan Bapak Ketua ini yang sebelumnya tadi. Terima kasih Mas Riko, saya kembalikan lagi. Terima kasih Prof. Nah, ini dalam kolom komentar juga silakan Bapak Hendro Budiantoro jika ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko. Ini mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara online yang tidak harus datang bersamaan. Kalau menurut kami sebagai notaris harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama pasal 16 ayat 1 huruf M, yaitu harus dalam satu majelis ada notaris, ada 2 orang saksi, ada kreditur dan debitur. Namun untuk mengatasi dampak COVID-19 ini, setahu saya pernah ikut seminar, itu pendapat Pak Dr. Habib Haji, itu solusinya bisa tidak harus menghadap bersamaan. Tidak harus menghadap secara bersamaan. Misalnya menghadap si A, karena terkena PSBB, orangnya kan harus 5, tidak boleh melebihi 5. Oleh karena itu, si A dulu datang jam berapa, nanti terus si B datang jam berapa. Jadi tidak harus bersamaan, bisa untuk mengantisipasi pandemi corona ini untuk menjaga jarak. Saya kira itu aja, yang penting kita tetap tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 6, tapi kalau dengan menghadap tidak berjalan, saya kira setahu saya kemarin ikut seminar pendapat Dr. Habib Haji seperti itu. Mungkin kalau saya salah, saya sudah mohon maaf. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terlebih dahulu untuk bahan diskusi, silakan. Ada Ibu Artika, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika, praktisi bank sekaligus mahasiswa notariat, Mas Riko. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kekuatan hukum akta notario dalam hal ini AJB ya, akta jual beli, dan sejauh mana tanggung jawab dari PPAT, khususnya PPAT sementara, apabila ternyata peralihan hak dalam SHM yang berdasar AJB itu dinyatakan batal oleh pengadilan dan perjanjian pengikatan hak tanggungan yang dibuat sebelum adanya putusan tersebut juga dinyatakan tidak sah. Boleh masukannya? Mungkin pertanyaan ini untuk Prof. Rahayu atau Bu Endang. Baik, terima kasih Ibu Artika. Ini karena kita keterbatasan waktu, maka ini adalah pertanyaan terakhir Bapak Ibu, tapi nanti jika para narasumber berkenan untuk memberikan nomor untuk dihubungi, maka akan kami berikan nomor untuk selanjutnya dapat dihubungi oleh masing-masing peserta. Mengingat sudah pukul 16.30, tentunya Bapak Ibu sekalian pasti akan mengadakan berbuka bersama dengan keluarga masing-masing. Begitu, silakan Prof maupun Ibu Dr. Endang terkait pertanyaan tersebut, Prof. Terima kasih. Mas Riko, mohon izin dulu. Sepertinya tadi lebih ke praktek, maka saya serahkan kepada Bu Endang biar nanti lebih tepat. Nggih, Bu Endang. Mas Riko boleh diulangi? Prof. Dr. Telmi ini tadi. Oh, iya. Gimana? Mbak Artika, sayang, bisa diulang Mbak Artika? Barangkali saya bisa. Iya, Ibu. Gini Bu, bagaimana kekuatan hukum akta notarial dalam hal ini AJB nggih Bu, dan sejauh mana tanggung jawab PPAT, ini terkait PPAT sementara, camat gitu, apabila ternyata peralihan hak dalam SHM yang didasarkan atas AJB itu dinyatakan batal oleh pengadilan dan mengakibatkan perjanjian pengikatan hak tanggungan yang dibuat sebelum adanya putusan tersebut juga dinyatakan tidak sah gitu Bu sama pengadilan. Boleh insight-nya Bu? Bingung dengan pertanyaannya Mbaknya. Tadi ngomong perjanjian AJB notarial, terus ada catatan gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu saja saya bingung Mbak. Apakah tadinya dibuat PPJB, kemudian dibuat AJB di depan PPATS, atau bagaimana? Atau jadi gini Bu, dulunya itu ada peralihan hak SHM gitu, dasarnya itu akta jual beli, langsung akta jual beli. Kemudian sudah terbit SHM. Ya, sudah terbit SHM. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ada gugatan dari pihak ketiga Bu, dan itu membatalkan AJB. Sementara atas AJB, atas SHM itu sudah diikat hak tanggungan Bu, gitu. Mbak, kalau saya tidak keliru, ada AJB dibuat di hadapan PPATS yang kemudian terbit sertifikat. Berarti pada saat pembuatan AJB belum bersertifikat. Apakah seperti itu? Ini yang harus dari pertanyaan ini kalau saya simpulkan seperti itu. Nah, maaf Bu, bukan. Jadi memang sudah bersertifikat dari peralihan dari orang pertama ke orang kedua gitu Bu. Jadi sudah bersertifikat, berarti sudah balik nama menjadi atas nama yang bersangkutan. Mbak, ingat ya, sistem publikasi pendaftaran tanah kita adalah masih kuasi. Kuasi itu ragu-ragu, negatif cenderung positif. Yang dapat kita buktikan di pasal 19 ayat 1 huruf C, bahwa sertifikat hanya tanda bukti yang kuat, bukan mutlak. Kalau kuat, jika sewaktu-waktu ada yang menggugat, siapa yang mendalilkan dan bisa membuktikan, maka sepanjang itu dapat dibuktikan dan dibenarkan, kemudian hakim memutuskan seperti itu, ya wassalam. Yang kedua, di dalam pasal 32 ayat 2 PP 2497 disebutkan, jika telah terbit sertifikat atas nama orang atau badan, telah terbit sertifikat atas nama orang atau badan, dikuasai secara nyata, jadi ada penguasaan dengan etikat baik. Nah, tidak ada gugatan selama 5 tahun, baik oleh dibatalkan sendiri oleh BPN maupun orang,
maka kepemilikannya itu dianggap sah. Jadi dua-duanya itu menjadi satu karena sistem publikasi pendaftaran tanah di kita. Nah, sekarang harus kita buktikan apakah si pemilik yang terakhir yang sudah tersebut di dalam sertifikat yang kemudian diajukan sebagai jaminan kredit di salah satu bank, kebetulan pada saat mengajukan kredit di salah satu bank dan menjadi agunan bank, belum ada gugatan. Ya kan? Belum ada gugatan. Dan ini pernah kejadian di Kota Malang, turut tergugatnya hampir 200 PPAT notaris. Nah, sejarahnya kebetulan itu menjadi disertasi saya. Nah, jadi bisa saja hal itu terjadi. Maka akan dibuktikan. Nah, tetapi ada sebuah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembeli yang beretikat baik akan dilindungi secara undang-undang. Lah, caranya ya ditunjukkan. Nah, ini susahnya seperti ini karena kita sistemnya kuasi. Lain kalau kita di Jerman, yang sudah pasti kalau ada kerugian, maka negara bertanggung jawab. Bangkrut, negara Indonesia akan ganti sertifikatnya. Inilah risiko. Maka dari itu, setiap pelaksanaan pembuatan akta jual beli harus sesuai dengan ketentuan PP 2497. Ketentuan sebelum pembuatan akta, cek, tadi Bu Profesor sudah menyampaikan 1320-nya terpenuhi, ya. Terus pengecekan sertifikat salah satunya. Setelah itu pembacaan di hadapan 2 orang saksi. Setelah itu dibuat dalam rangkap 2, 1 untuk kita, 1 untuk BPN, dan yang terakhir, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani akta PPAT wajib menyampaikan. Nah, dengan tetap mengindahkan ketentuan pasal 39, itulah etikat baik yang ada. Itu menurut saya. Jadi, gimana rugi? Ya pasti rugi. Saat itu ada 5 bank, kalau nggak 6 bank digugat. Karena bisa dibuktikan si pembeli ini adalah pembeli yang beretikat tidak baik. Nah, notarisnya gimana? Ingat Mbak, kita syarat formal. Dengan melakukan syarat formal bukan berarti syarat material kita abaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Khotibul Umam, mengenal nasabah. Nah, sekarang kita juga harus mengenal. Ini main mata, atau benar, atau ilmu injak kaki. Ilmu injak kaki penjualnya wis sepuh, sudah tua, dipaksa ngaku lunas. Nah, itu yang harus dibuktikan. Memang untuk membuktikan sebuah etikat baik adalah sulit. Mungkin secara garis besar bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih, Mas Riko. Mohon maaf, Mbak, kalau ada kurang dalam penyampaian saya. Baik, itu mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, karena memang kita pastinya tentu ingin membahas banyak sekali, namun tentu sangat dibatasi oleh waktu, ruang, dan sebagainya. Namun kita harapkan semoga keterlibatan Bapak Ibu sekalian ini, terutama para narasumber, tentunya memberikan amal jariah, terutama di antara kita ini sedang menunaikan bulan puasa ini, ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu saja mungkin. Nantinya jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nanti bisa kami hubungkan melalui para narasumber. Terima kasih atas perkenannya telah mengikuti kegiatan pada sore hari ini, lalu akan kami alihkan kepada pembawa acara untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Riko. Terima kasih juga kepada para narasumber atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan juga tentunya terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya pada hari ini. Kami sangat berterima kasih, dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada para notaris-notaris senior yang ternyata turut hadir dalam acara ini. Salah satunya adalah Bapak Alwesius, pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Ada juga yang telah hadir Bapak Bambang Heru Juwito, Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur tahun 2016-2019. Ada juga Bapak Habib Aji tentunya. Terima kasih atas partisipasinya. Kami sangat bersyukur acara ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga dapat memberikan manfaat kepada para peserta sekalian.
tibalah kita di penghujung acara, namun sebelum menutup acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi dari narasumber akan kita share ke grup WhatsApp yang sudah ada. Kemungkinan kita akan usahakan juga untuk mengirimkan kepada di email-email yang telah para peserta cantumkan pada saat pendaftaran. Kemudian apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Namun kami akan usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp maupun melalui kolom komentar. Dan juga bagi para peserta yang membutuhkan sertifikat, bisa menghubungi panitia langsung melalui grup WhatsApp. Kita akan mencoba memberikan sertifikat digital. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada bekerja sama dengan kami. Itu ada sarana informatika, Growth TV, dan juga Pewarta News. Terima kasih atas waktunya. Maka sekian dari kami. Saya rasa kami sangat berterima kasih. Dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata, karena tentunya kekurangan hanya milik kita manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan tentunya nantikan seminar-seminar kami selanjutnya. Kita akan bertemu kembali. Ini ada Bapak Dr. Habib Aji. Ingin menyampaikan sedikit juga penyampaian, silakan Bapak. Sebelum kami menutup, monggo Bapak Habib Aji, kami persilahkan untuk menutup. Silakan Bapak. Bapak Habib Aji, ada yang bisa disampaikan dalam forum ini? Sudah keluar kayaknya, Mas. Bapak Habibnya sudah keluar kayaknya. Sudah keluar. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya rasa sekian dari kami, panitia. Dan jangan lupa nantikan seminar-seminar kami selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa sebentar lagi.